Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Guru berharap tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi dari COVID-19. Baik, langsung saja. Di pertemuan sebelumnya, adik-adik, Pak Guru kirimkan video tentang tahsin ya. Jadi, itu alasannya kenapa kita belum masuk langsung di materi awal, karena Pak Guru inginkan untuk pengenalannya adalah adik-adik dengan tahsin itu. Jadi insya Allah setelah belajar di materi pertama ini, adik-adik bisa terus latihan dengan bacaan tahsin atau bacaan yang benar. Contohnya dengan video yang sebelumnya. Oke. Nah, di kesempatan ini kita bakal masuk ke materi awal kita dalam pembelajaran Al-Quran hadis, dan fokusnya adalah tentang tajwid. Baik, langsung kita lihat di halaman 14 bab 1. Kita lihat di sini adalah kubaca Al-Quran dengan tepat mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. Ya, kita lihat kompetensi intinya. Adik-adik nanti bisa baca. Nanti setelah pembelajaran ini, apa yang bakal kita dapatkan setelah belajar Al-Quran hadis, atau fokusnya apa nanti kita pembelajaran di Quran hadis ini. Dan di kompetensi dasar ada 4 yang kita bakal dapatkan, yakni tentu kita bakal mengamalkan baca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi setelah belajar, adik-adik harus baca Al-Quran dengan baik dan benar. Apalagi ketika sholat, adik-adik tidak boleh baca Al-Quran asal-asal ya. Ketika sholat harus dengan baik dan benar dan berusaha tidak salah. Menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Tentu maksudnya adalah dalam bersikap ketika mempraktekkan bacaan, adik-adik tidak boleh tidak konsisten ya. Jadi yang ini salah, ini benar tajwidnya, yang ini salah, ini benar tajwidnya. Jadi harus teliti dalam membaca dan lain sebagainya dalam bertindak. Yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. Jadi kita bakal mempelajari definisi apa itu mat iwat, apa itu mat lain, apa itu mat arid lis sukun ya. Ada 3. Dan terakhir, mempraktekannya. Nanti sebentar nanti Pak Guru bakal jelaskan bagaimana cara prakteknya. Dan yang kedua, pasti prakteknya ketika kita sholat ya. Jadi tidak boleh setelah belajar cuma di saat pembelajaran benar, terus pas sholat kembali tidak benar lagi. Nah, tidak boleh. Jadi harus benar terus setelah belajar. Baik, kita lanjut ke materinya. Hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun ya. Tentu insyaallah dalam pembelajaran ini Pak Guru akan berusaha menjelaskan secara sederhana biar adik-adik mudah dalam memahami. Nah, gitu. Pak Guru baca dulu apa yang tertulis dalam definisinya. Mat iwat secara bahasa artinya panjang, dan iwat artinya pengganti. Jadi mat iwat adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat tanda baca. Ingat fokus ya, tanda baca, tanwin, fathah atau fathatain jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mat iwat adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca wakaf berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda wakaf atau karena kehabisan nafas. Nah, sampelnya atau sederhananya gini. Adik-adik langsung ingat ciri-cirinya. Ketika mendengar mat iwat, yang adik-adik ingat adalah fathatain setelahnya ada alif. Fathatain itu apa? Garis 2 ya, garis 2. Cuma fathatain ya, bukan kasrotain atau dommatain. Tapi cuma fathatain setelahnya ada alif. Oke? Ingat saja itu, mat iwat cuma fathatain ketemu alif.
Contoh pada ayat surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Setelah mendengar bacaan tadi, yang tanda merah fokusnya itu dibaca 2 harokat, panjangnya 2 harokat. Oke, bisa dipahami? Kesimpulan adalah adik-adik cukup mengingat fathatain ketemu alif. Oke, insyaallah bisa dipahami dan dimengerti, dan kita lanjut. Ya, di sini ada penjelasan pengecualian, ada ta marbuto. Nah, sebenarnya bisa dipahami dengan mudah. Kalau ta marbuto tidak termasuk mat. Jadi yang termasuk mat itu fathatain terus ketemu alif. Kalau selain itu berarti bukan mat, apalagi ta marbuto. Lanjut. Diskusi kita skip karena kita bukan dalam kelas. Lanjut. Ya, kita lanjut di mat layin. Oke, Pak Guru baca lagi ya. Mat layin itu secara bahasa untuk mat adalah panjang seperti halnya di atas, dan lain artinya lunak. Lunak. Sedangkan menurut istilah mat layin apabila terdapat waw sukun atau ya sukun. Ingat cuma 2. Waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf berhenti. Cara membacanya ada 3 ya. 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, ada 3 alif 6 harokat. Jadi adik-adik bisa pilih, saya mau pakai 2 harokat saja, saya mau pakai 4 harokat saja, atau 6 harokat saja. Nah, sederhananya Pak Guru jelaskan. Ketika mendengar mat lain, yang adik-adik ingat adalah waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh harokat fathah, huruf berharokat fathah. Baru kita mau berhenti atau mau kehabisan nafas atau tanda wakaf. Kesimpulannya adalah ketika mendengar mat lain, adik-adik ingat waw sukun atau ya sukun. 2 itu, waw sukun atau ya sukun, didahului huruf berharokat fathah, terus ketemu dengan wakaf. Nah, contohnya pada surah Al-Quraisy, biar langsung praktek, langsung ingat contohnya gimana. Li'ilafi Quraisy. Ingat yang tanda merah Quraisy, ro-nya fathah, terus ada ya sukun kan. Nah, baru berhenti. Quraisy bisa 2, Quraisy bisa 4, Quraisy, atau 6. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait, dan seterusnya. Ya. Oke, bisa dipahami? Kalau mat iwat tadi kita cuma ingat saja fathatain ketemu alif. Kalau mat lain kita ingat waw sukun atau ya sukun didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya ada waqaf. Oke? Nanti kalau masih merasa kurang paham, nanti diulang videonya dan praktekkan lagi. Oke, kita lanjut ke materi terakhir untuk pembelajaran. Ini diskusi skip ya, insyaallah nanti bisa didiskusikan dengan orang tua, dengan saudara, bagaimana cara mempraktekkan bacaan yang benar. Adik-adik, teman-teman ya, jadi bisa langsung praktek dan bersama.
Kita lanjut di terakhir, ada mat arid lisukun. Oke. Seperti halnya di atas, mat secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru, tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Nah, menurut istilah, mat arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf berhenti. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru, apa itu mat tobi'i? Mat tobi'i itu adalah fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhamma ketemu waw. Jadi kalau misalnya fathah bunyinya a, kasrah ketemunya bunyinya i, dhamma ketemu waw artinya u, itu mat tobi'i. Lanjut. Jadi kalau mat arid lisukun itu ada ketika pas berhenti atau waqaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Intinya berhenti, seperti itu. Cara membaca arid lisukun, boleh dibaca 2 harokat atau qasr, atau 4 harokat atau tawassut, atau 6 harokat atau tul. Nah, banyak terdapat hukum bacaan arid lisukun dalam Al-Quran. Nah, sederhananya seperti ini. Adik-adik cukup mengingat yang tadi yang Pak Guru bilang itu mat tobi'i, fathah ketemu alif, terus bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf berhenti, itu bisa dibaca tadi 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Oke. Nah, waw sukun terus ketemu huruf hidup dan waqaf, baca lagi panjang. Terus ya sukun ketemu huruf hidup dan waqaf, dibaca panjang. Jadi cuma 3. Oke. Kita lihat langsung pada contoh di bawah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fokus, lihat. Ada fathah ketemu alif, terus bertemu huruf hidup dan kita berhenti waqaf, dibaca 2, 4 atau 6. Contoh kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Lihat, ada dhamma ketemu waw, nu dhamma ketemu waw, terus ketemu dengan nun yang hidup dan waqaf, maka dibaca 2, 4 atau 6. La yu'minun. Contoh terakhir, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Lihat, ji itu kasra terus ketemunya kan, terus ketemu dengan lam yang hidup dan waqaf ketika berhenti atau habis nafas, itu dibaca 2, 4 atau 6. Oke, adik-adik bisa memahaminya? Insyaallah bisa ya. Tadi Pak Guru bisa menjelaskan secara sederhananya. Adik-adik fokus ke hal yang sederhana biar mengingatnya dengan mudah. Oke, setelahnya ini sudah diskusi, jadi bisa didiskusikan dengan saudara atau keluarga atau teman-teman ya. Nah, Pak Guru cuma menjelaskan secara ringkasnya biar adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan dengan cara yang mudah. Dan setelahnya Pak Guru akan memberikan penugasan, tapi ingat, tidak diharuskan diselesaikan dengan terburu-buru. Jadi Pak Guru bakal coba melihat, periksa kembali adik-adik itu ketika di pertemuan selanjutnya ya. Nah, perintahnya apa? Perintahnya itu adik-adik cukup
mempraktekkan dalam surat pendek, ya, dalam surat pendek, terserah mau pilih surat apa saja yang pendek ya, di juz 30 itu memfokuskan dengan materi yang kita dapatkan hari ini. Pak Guru baru mau kirim di mana? Nah, biar adik-adik bisa membagi ilmu dengan teman-teman, itu Pak Guru berharap dikirimnya di medsos ya, medsos adik-adik. Dan video berdurasi mungkin 2 menit lah. Pilihlah surat pendek yang paling pendek, yang ada huruf bacaan tadi ya. Jadi contohnya di surah Al-Quraisy itu mat iwad. Terus boleh Al-Fatihah duluan. Al-Fatihah itu dia mat arid li sukun. Kalau mat iwad itu dia di Al-Quraisy. Sedangkan mat lain ada di Al-Quraisy juga ya. Mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun. Kalau mat iwad itu, maaf ya, mat iwad ada di Al-Adiyat. Jadi bacanya cuma 5 ayat saja. Ya, kesimpulannya gini. Adik-adik, Pak Guru kasih tugas itu membacakan bacaan Al-Quran pada surat pendek pilihan di 3 materi tadi. Mat iwad di surat Al-Adiyat 5 ayat, mat lain dan mat arid li sukun, mat lainnya di Al-Quraisy, dan mat arid li sukun Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah yang didiluankan dalam baca. Ya, di video terus dikirim di medsos adik-adik. Terus linknya dikirim sama Pak Guru. Oke, linknya dikirim sama Pak Guru biar adik-adik bisa membagikan pengetahuan ke teman-teman yang lain. Oke, bisa dipahami? Pak Guru ulangi. Prakteknya, tugasnya adalah adik-adik bikin video dan dikirim di medsos, mau di IG, di Facebook, atau di mana saja yang adik-adik rasa mudah, atau di YouTube, terserah. Yang pertama, mat arid sukun di surah Al-Fatihah. Yang kedua, mat iwad di surat Al-Adiyat 5 ayat. Yang ketiga terakhir, mat lain di surat Al-Quraisy 5 ayat juga. Oke? Bisa dipahami? Pak Guru tunggu untuk adik-adik mengirimkan linknya sama Pak Guru. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ingat, tetap dalam keadaan sehat walafiat, menjaga kesehatan dari COVID-19, dan semangat terus dalam belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.